Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afandi Lutfi Zen, NIM T 2018-1063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menganalisis materi Quran Hadis kelas 7 di Madrasah Sanawiyah. Di sini saya mengambil sumber dari buku paket yang diterbitkan oleh Surat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2020. Di buku paket ini dijelaskan, jadi semester pertama itu ada 3 bab, kemudian semester 2 ada 3 bab. Bab pertama dalam materi Kurdis kelas 7 Madrasah Sanawiyah ini membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kemudian subbabnya terdiri atas, kemudian di dalamnya terdapat pengertian Al-Quran, ada nama-nama lain Al-Quran dan juga fungsi Al-Quran. Kemudian juga subbab selanjutnya itu hadis, di situ terdapat pengertian hadis, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan juga fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Kemudian dalam bab 1 ini juga terdapat beberapa sumber dalil atau ayat dan hadis. Di sini terdapat Quran surah Al-Baqarah ayat 2, kemudian ayat 83, ayat 183 dan juga ayat 185. Kemudian lanjut ke bab kedua. Pada semester pertama ini bab kedua menjelaskan tentang judulnya adalah merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan menggapai rahmatnya. Kemudian dalam bab ini terdapat beberapa materi atau subbab. Yang pertama yaitu isi kandungan Quran surah Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Kemudian di dalamnya terdapat 7 fenomena alam yang menakjubkan. Kemudian yang kedua, sumpah Allah Subhanahu wa taala. Subbab yang kedua atau yang B itu isi kandungan Quran surah Al-Imran ayat 190. Kemudian isinya terdapat materi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga sebabnya yaitu isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Lanjut ke bab 3. Dalam bab 3 ini menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Kemudian sebabnya adalah ada isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 1 sampai 7. Kemudian di dalamnya terdapat isi atau materi tentang janji Allah SWT dan Rasulnya terhadap orang dermawan. Kemudian juga ada isi kandungan hadis Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian sebab kedua yaitu ada isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 8 sampai 11 yang di dalamnya terdapat materi tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi yang kikir atau bakhil. Kemudian juga isi kandungan hadis Muslim dari Jabir. Kemudian ke semester 2 bab 4. Di sini pada semester 2 ini bab pertama yang dibahas adalah mengenai memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Jadi terkait dengan masalah tajwid. Kemudian lebih khusus lagi yaitu tentang mad tabi'i, kemudian tentang mad wajib mutasil yang merupakan pembagian dari mad far'i. Kemudian juga membahas mad jaiz munfasil yang juga pembagian dari mad far'i. Maksudnya bab 5. Bab 5 di sini membahas mengenai terhapus kesalahanku karena Allah, karena Dia Maha Pengampun. Jadi di sini dalamnya terkandung subbab atau materi yang menjelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Balad ayat 1 sampai 10. Kemudian di dalamnya terdapat peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian subbab kedua ada isi kandungan Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang di dalamnya terkandung materi besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada subbab isi kandungan Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang terkandung di dalamnya mengenai materi sholat dan sabar. Kemudian bab terakhir
pada semester 2 atau bab 6. Bab 6 di sini menjelaskan mengenai menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Kemudian di dalamnya terkandung subbab yang A, isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan, yang di dalamnya terdapat materi indahnya sabar dan syukur. Kemudian yang B, isi kandungan hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas, yang di dalamnya terkandung materi pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kesulitan dan kesusahan. Kemudian juga yang C, mengenai isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Di sini menjelaskan tentang mengharap pahala dari setiap musibah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.